Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sujimat dari SMP Islam YPD Metro dengan Kepala Sekolah Dr. Randa Zahnum Nasution. Saya mengikuti kegiatan rakor penilaian mata pelajaran bahasa Inggris yang disampaikan oleh pengawas akademik bahasa Inggris Mom Lydia. Baik, saya akan mengambil pada slide tentang metode pembelajaran bahasa Inggris yang ada. Yang pertama tentang building knowledge of field. Tujuan dari tahap ini adalah membangun pengetahuan atau latar belakang pengetahuan siswa atau peserta didik mengenai topik yang akan mereka tulis atau bicarakan untuk membantu peserta didik menguasai topik. Dalam tahap ini guru mengajarkan berbagai keterampilan. Dalam tahap ini juga guru mengajarkan berbagai keterampilan berbahasa, termasuk membaca, menyimak, dan berbicara. Dalam konteks pembelajaran, tahap ini sangat membantu siswa mempelajari pengetahuan dan kosakata yang relevan. Ketika peserta didik memiliki kosakata yang sangat terbatas, hendaknya dialokasikan jumlah pertemuan sebanyak mungkin sesuai kebutuhan, sehingga peserta didik betul-betul dapat menguasai. Yang kedua tentang modeling of text. Pada tahap ini, guru memberikan model teks untuk diterangkan kepada peserta didik, termasuk struktur organisasi dan ciri-ciri linguistiknya. Guru juga dapat mendemonstrasikan kepada peserta didik menulis teks dari jenis tertentu di depan kelas, sehingga siswa atau peserta didik juga akan mengetahui jenis tertentu di depan kelas. Sehingga bagaimana guru menulis, jadi murid atau peserta didik bisa mengetahui bagaimana guru menulis, bagaimana merevisi teks, bagaimana mengedit tulisannya. Pada tahap ini dilakukan analisis dan diskusi tentang bagaimana dan mengapa contoh teks dari jenis teks tertentu ditata untuk mengungkapkan makna melalui dekonstruksi teks. Dimungkinkan bagi peserta didik untuk menganalisis komponen-komponen teks tersebut. Yang ketiga adalah tentang joint construction of text. Tahap ini memberi kesempatan kepada siswa atau peserta didik untuk mengimplementasikan pemahaman dan kemampuan mereka untuk memproduksi teks dari jenis teks yang diajarkan. Pada tahap ini juga peserta didik mulai berkontribusi dalam penyusunan seluruh contoh jenis teks. Sasaran dan guru sedikit demi sedikit mengurangi kontribusinya dalam penyusunan teks. Sementara peserta didik makin mampu mengendalikan penulisan jenis teks secara mandiri. Kemudian yang keempat, independent construction of text. Kegiatan belajar yang terjadi pada tahap ini sama dengan kegiatan belajar di tahap pada metode sebelumnya. Hanya pada tahap ini peserta didik menyusun teks secara mandiri. Dengan diberi kesempatan untuk menyusun teks secara mandiri tersebut, siswa memperoleh kesempatan untuk terampil berbicara dan menulis yang telah mereka pelajari pada tahap-tahap sebelumnya. Kemudian kegiatan-kegiatan belajar pada tahap independent construction of text ini adalah tugas menyimak, kemudian tugas berbicara, kemudian tugas menyimak dan berbicara, misalnya role play, dialog nyata atau dialog simulasi. Kemudian ada lagi tugas membaca, misalnya dengan pemahaman sebagai tanggapan terhadap materi tulis, seperti menyelesaikan suatu tugas,
mengurutkan gambar, memberi nomor secara urut, memberi tanda centang, atau menggarisbawahi lembar kerja dalam menjawab pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Kemudian peserta didik diberi tugas menulis yang menuntut peserta didik untuk membuat draft dan menyajikan teks yang utuh, teks penuh. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan jika ada kekurangan mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.